Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oh iya, teman-teman di rumah selalu berbakti pada orang tua ya. Nah, dan selalu menolong dan membantu orang tua. Dan jangan lupa untuk membantu orang tua. Teman-teman, kita akan belajar tema 4, subtema 3, yaitu hidup sehat dan bersih di tempat bermain. Muatan pelajarannya kali ini yaitu bahasa Indonesia. Yuk kita ingat kembali bagaimana cara menjaga kebersihan kelas. Gimana caranya? Terus cara menjaga kebersihan kelas itu apa? Disapu kelasnya. Terus jika ada debu kita bersihkan debunya dan lain-lain. Terus cara menjaga kelas agar bersih, teman-teman bisa dibaca di buku halaman 89 ya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas harus ditata dengan rapi. Nah, ini amati gambar di layar teman-teman ya. Nih, teman-teman kita Siti Rani sedang menyapu. Teman lainnya Beni membersihkan jendela. Terus Udin membersihkan papan tulis. Setelah semua bersih, Edo dan Lani merapikan tempat duduknya. Itu teman-teman. Tujuan pembelajaran kali ini teman-teman, menyebutkan ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan tidak bersih. Terus menyebutkan cara menjaga kebersihan lingkungan tempat bermain dan menemukan makna kata yang berhubungan dengan lingkungan yang bersih dan tidak bersih. Nah, Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, perhatikan percakapan mereka teman-teman. Mereka sedang bermain di taman. Nih buktinya ada ayunan, tong sampah, nih mainan-mainan yang ada di taman. Bermain sambil belajar. Nah, percakapan yang pertama. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Yang kedua, teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini ya? Kata Udin. Nah, teman kita menjawab Lani. Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, itu teman-teman. Nah, mari kita menemukan makna kosakata yang berkaitan dengan kebersihan. Nah, kata indah, kita kira maknanya indah itu apa ya? Coba apa segar dan sejuk
Apa banyak cabang, ranting, dan daun? Apa bagus dipandang mata? Indah itu artinya bagus dipandang mata. Terus nyaman. Apa arti nyaman ya? Nyaman itu artinya segar dan sejuk di taman. Terus rindang berarti artinya apa? Banyak cabang, ranting, dan daun. Itulah makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan bersih dan sehat. Nih, perhatikan taman berikut ini teman-teman. Apakah ada banyak sampah di taman itu? Tidak ada sampah ya, bersih. Nah, kira-kira teman-teman bermain nyaman enggak? Pasti nyaman ya. Terus di samping-sampingnya banyak pohon yang rindang dan sejuk adem ya kalau banyak pohonnya. Itu teman-teman. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Nah, tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, lingkungannya ini bersih teman-teman. Teman-teman jadinya banyak anak-anak bermain dengan nyaman. Di sampingnya banyak pohon-pohon. Next. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Nah, tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan, pencahayaan kaca dan kerikil yang berserakan, pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, teman-teman bisa dibuka bukunya, buku tematik tema 4 halaman 114. Nih, kira-kira ini lingkungannya bersih, nyaman enggak? Enggak ya, ini lingkungan yang kotor, becek, banyak genangan air ya. Itu dapat mengakibatkan cedera kalau kepleset ya teman-teman ya. Jadi harus kita bersihkan. Ini juga kendaraan bermotor banyak asapnya. Ini polusi udara ya teman-teman. Bisa menimbulkan, menyebabkan apa? Dampak kesehatan ya. Misalkan terkena ispa, infeksi saluran pernafasan akut. Nah, teman-teman, ciri lingkungan bermain yang bersih. Contohnya tidak ada sampah yang berserakan, bebas dari becek, genangan air, bebas dari polusi udara, tidak ada benda tajam yang berbahaya, misalnya pecahan kaca. Nah, ciri lingkungan bermain yang kotor, cirinya banyak sampah berserakan, becek, ada genangan air, ada polusi udara, terus ada benda tajam yang berbahaya, misalkan kerikil, pecahan kaca, pecahan genting, dan lain-lain. Nah, cara membersihkan lingkungan bermain, nih contohnya, coba diamati gambarnya, dicatat ya, apa aja itu sebelum bermain,
tempat mainnya dibersihkan dulu kalau ada kerikil berserakan, ada pecahan kaca, pecahan genting, dan lain-lain. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Jadi sebelum bermain harus dibersihkan. Nah, tugasnya teman-teman dari teks di halaman 148. Nah, sebutkan cara menjaga kesehatan badan. Terus tugasnya dikirim melalui difoto ya, ditulis di buku terus difoto. Terima kasih. Ini pembelajaran muatan bahasa Indonesia hari ini di subtema 3. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.